Ya sekali lagi ini teori ya, buat teman-teman yang kurang suka belajar mungkin di skip aja ya video ini karena memang mungkin akan kurang menarik. Tapi buat teman-teman yang penasaran dan memang pengen belajar, yuk kita lanjut aja. Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau ngebahas sesuatu ya teoritis yang mungkin agak sedikit kompleks dan panjang ya, untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang sering masuk sekarang ini, yaitu Bang, kalau misalkan ngilangin burung balap dan burung tinggian itu bagusnya jantannya yang balap atau jantannya yang tinggian gitu ya, atau burung tinggi kali burung balap itu jadinya apa gitu ya, burungnya akan kayak gimana gitu. Nah, saya nggak bisa ngejawab sesederhana itu ya teman-teman, karena itu tergantung burungnya juga ya. Saya nggak tahu burungnya kayak gimana, nggak tahu persilangan awalnya dia gimana, indukannya kayak gimana gitu. Jadi nggak bisa dijawab bagusnya ini, bagusnya itu, nggak bisa ya. Jadi saya pengen bahas secara kompleks ya. Mungkin ini juga teori yang akan saya gunakan untuk ngilangin salah satu burung tinggi dan balap yang ibaratnya saya lagi pengen nyetak burung tinggian yang cukup powerful ya. Lagi proses, masih lama, mungkin 1, 2, 3 tahun lah ya baru ada hasilnya. Nah, ini teorinya akan saya sampaikan di sini, mungkin buat teman-teman akan sedikit bermanfaat ya. Sekali lagi ini teori ya teman-teman, jadi belajar teori dulu. Ini teorinya teori persilangan dan mengacu pada teori Mandel ya, suku Mandel. Nah, mungkin teman-teman beranggapan atau berharap burungnya bisa terbang tinggi tapi punya power seperti burung balap yang powerful dan mempunyai tembak atau turun ke bawah yang kencang juga kayak burung balap gitu ya. Jadi burung balap tapi bisa manuver di atas, bisa terbang tinggi juga gitu ya. Harapannya sih seperti itu kan, menghasilkan burungnya, tapi setelah praktek kok hasilnya acak-acakan ya. Ada yang malah balap enggak, tinggi enggak, jadi tanggung ya burungnya, jadi aneh gitu ya. Malah justru enggak masuk ke balap enggak, masuk ke tinggi juga apalagi ya, jadi keluarnya ancur-ancuran. Tapi ada juga yang berhasil ya, ada yang bisa nyetak burung balap, burung kolong atau burung tinggi yang halus, yang bagus ya, dari persilangan burung balap dan burung tinggian gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan itu gitu, gimana sih teorinya atau prosesnya gimana gitu. Nah, akan saya coba bahas ya satu persatu. Oke, simak aja. Ya, sekali lagi ini teori ya, buat teman-teman yang kurang suka belajar mungkin di skip aja ya video ini karena memang mungkin akan kurang menarik. Tapi buat teman-teman yang penasaran dan memang pengen belajar, yuk kita lanjut aja. Ya, ngomong-ngomong tentang ngilangin dua jenis burung ya, kita sebut aja dua jenis ya, padahal mungkin satu jenisnya sama, hanya beda permainan. Tapi di konteks ini saya nyebutnya dua jenis yang berbeda antara balap dan tinggi. Kita masuk ke teori persilangan ya, persilangan genetik. Mungkin menurut Mandel ya, persilangan genetik itu kan berarti menurunkan indukan, sifat induknya turun ke anaknya gitu ya. Tapi secara praktek tidak ya, nggak seperti itu. Secara praktek beda. Secara praktek totally different lah ya. Jadi yang kita coba dan yang di teori Mandel sama yang kita praktekkan di lapangan itu kadang berbeda jauh. Karena kenapa? Karena burung yang udah kita pakai itu bukan burung galur murni ibaratnya. Kalau yang si Mandel coba kan dari kacang ya. Kacang itu memang masih kacangnya kacang murni, gennya masih gen murni kacang gitu ya. Gen ori lah ya, belum tersilang-silang banyak jenis lain sebagainya. Nah, lain dengan burung yang lebih kompleks lagi karena udah heterogen lah ya, gennya udah banyak gitu, jadi akan hasilnya berbeda. Dan mungkin juga Mandel juga akan udah ngebahas ada yang namanya hukum penyimpangan Mandel ya. Jadi itu ada beberapa sifat atau karakter yang akan muncul, akan tersembunyi, akan bekerja sama, akan saling menghilangkan, dan akan muncul karakter baru ya, bahkan akan memunculkan yang karakter yang bukan induknya gitu. Nah, yang pertama mungkin akan saya bahas dulu tentang mulai proses perkawinannya ya. Jadi saat burung itu kawin, ya kikuk kawin. Pas kawin itu berarti kan si sperma ketemu dengan ovum atau sel telur ya. Jadi sperma ketemu sel telur. Nah, si sperma ini bawa DNA ya, DNA 50% ibaratnya. Si
betina juga, si ovum juga dia udah ada DNA juga 50%. Jadi sifatnya itu 50% dari jantan, 50% dari betina ya sifat. Nah, tapi jangan salah dulu ya. DNA itu ada dua, di dalam sel itu ada dua ya, ditemukan dua sel dalam DNA. Yang pertama nih, saya gambarin aja ya biar teman-teman mungkin agak gampang ngebayanginnya. Di dalam sel itu ya, nah namanya sel itu ada dua DNA. Ini kita sebut aja sel ya. Ini kita sel-sel kita lah, sel burung lah ibaratnya, sel burung. Di sini ada yang namanya inti sel atau nukleus, dan ini ada yang namanya mitokondria. Nah, si nukleus ini punya inti sel, dan di dalam inti sel ada DNA. Di dalam mitokondria juga di sini ada DNA. Nah, DNA ini menentukan sifat ya, sifat dalam DNA ini menentukan tenaga lah. Karena mitokondria ini kan fungsinya untuk penghasil tenaga ya, kita sebut aja simpelnya aja buat penghasil tenaga atau power ya. Nah, si sifat ini itu didapatkan 50% dari jantan dan 50% dari betina ya. Jadi jantan dan betina itu patungan 50%. Ikut mananya, ikut jantan atau ikut betina ya. Tapi kan ada yang kadang ikut jantan, ikut betina, ada yang ikut keduanya, ada yang sama-sama keduanya, ada yang mungkin beda dari keduanya. Nah, ini akan kita bahas nanti ya. Nanti ini ya, inti bahasanya akan saya bahas nanti di sini. Nah, yang kedua, si mitokondria ini berasal dari betina. Jadi 99% ya, 99,99% lah ya, ini dari betina. Dan 0,01 atau 0,1 ya, pokoknya intinya ini sedikit banget dari jantan. Kenapa? Jadi pada saat perkawinan itu ya, ini kan sel telur ya. Nah, di sini sel telur itu ada pintu ya, namanya pintu. Nah, di sini si sperma. Saat si sperma masuk, si pintu ini nutup dan akan memotong ekornya si jantan atau si sperma ya. Jadi di ekor ini terletak mitokondria. Nah, karena mitokondrianya pas perkawinan itu tidak kepotong ya, jadi mitokondria yang ada di setiap individu itu adalah mitokondria berasal dari betina. Hampir semua makhluk hidup di dunia ya, manusia, hewan, unggas dan lain sebagainya, itu mitokondrianya berasal dari betina atau dari ibu ya, atau disebut maternal ya. Mungkin teman-teman silahkanlah cari referensi, itu ada. Tuh, jadi DNA ini ya, yang pertama DNA mitokondria, yang kedua DNA sifat. Dan DNA mitokondria ini didapat dari betina, dan DNA sifat itu didapat dari 50-50 ya, jantan 50, betina 50. Lalu gimana bang, ikut jantan apa ikut betina, lebih kuat jantan apa lebih kuat betina? Nah, itu tergantung ya teman-teman, tergantung dari genetiknya. Jadi gimana ya, mungkin nanti saya analogikan aja ya. Kalau ngomongin persilangan ya, mungkin teman-teman pernah belajar yang namanya hukum Mandel ya, buat anak-anak IPA. Hukum Mandel itu yang pertama itu kan individu itu ditentukan dari indukannya ya. Jadi sifat indukan itu diturunkan ke individu. Nah, itu sifat hukum Mandel yang pertama ya. Jadi sifatnya itu diturunkan seluruhnya gitu ya. Misalkan kita nyilangin kacang yang pendek ya, tapi buahnya dikit. Lalu kita nyilangin kacang yang tinggi tapi buahnya banyak ya. Nah, kita silangin dan menghasilkan kacang yang tinggi dan buahnya banyak. Itu berarti kan kegabung keduanya. Tapi di merpati atau di burung lain atau mungkin di tanaman juga ya, saat kita praktekkan itu akan punya hasil yang berbeda-beda. Itu kenapa ya? Nah, itu karena genetik atau genotip atau gennya lah ya. Gennya itu berbeda-beda teman-teman, sifat atau karakteristiknya. Jadi kalau saya ibaratkan gini ya, saat perkawinan itu ya, si jantan itu, kita ibaratkan pasukan ya, si jantan itu punya 50 pasukan dan si betina juga punya 50 pasukan. Nah, si 50 pasukan ini pas saat kawin itu bertemu ya. Nah, pas saat bertemu itu
ada sifat gen yang berantem ya. Jadi berantem itu 50-nya sama 50 ini, pasukan jantan sama pasukan betina itu berantem. Berantem ya. Misalkan untuk menentukan sifat tembak ya, misalkan betina punya 50 pasukan, jantan juga punya 50 pasukan, dan itu 50 punya berantem. Berantem, misalkan yang betina yang menang nih, pasukan betina yang menang, berarti tembaknya ikut ke ibu. Atau misalkan berantem, yang menang pasukannya jantan, nah itu berarti tembak ikut ke bapak ya. Jadi gimana pasukannya ya, kuat enggak, nah gimana genetiknya kuat enggak. Jadi saat genetik itu bertemu, dia akan berantem, nentuin siapa yang menang siapa yang kalah. Nah itu yang ketemu yang disebut dengan gen resesif dan dominan. Kalau gennya resesif atau lemah ya, itu akan kalah sama gen yang dominan. Ada lagi gen yang pas saat ketemu dia nggak berantem, dia malah berteman gitu ya. Wah, temenan kita, salaman, malah mereka bekerja sama. Nah itu saling menguatkan ya, saling menguatkan gennya. Jadi gennya itu nggak ikut ibu dan bapak, tapi tambah kuat gitu ya, saling menguatkan, bekerja sama. Ada juga gen yang saling menghilangkan. Jadi dia disuruh si betina nurin 50 pasukan dan jantan 50 pasukan ya, tapi mereka nggak mau ketemu ya, justru malah saling menghindar. Yang muncul malah kelompok lain, ibaratnya sifat lain. Nah itu yang disebut gen saya lupa, komplementer atau apa ya, saya lupa itunya apa penyimpangannya. Nah itu saling menghilangkan lah ibaratnya. Jadi dia malah nggak berantem juga, nggak bekerja sama juga, jadi munculnya sifat baru. Nah jadi itu nggak ikut ke ibu, nggak ikut ke bapak. Biasanya juga ikut ke orang tua atasnya atau kakeknya. Karena misalnya aja, misalkan ibunya kelabu, bapaknya juga kelabu ya, malah keluar anaknya warna merah. Nah gitu, seperti itu ya. Jadi tidak ikut ke ibu, tidak ikut juga ke bapak. Nah seperti itu ya teman-teman ya, beberapa sifat ya, mungkin bisa dicek di hukum Mandel yang beberapa gitu, hukum penyimpangan Mandel ya. Ada polimeri, ada komplementer, ada IP apa sih ya, atau pokoknya ada 4 itu. Nah itu sifat-sifat saat persilangan gitu. Nah untuk menjawab itu, tentu kita nggak tahu ya burung kita ini nanti ngebawa sifat apa gitu ya, ngebawa genetik apa gitu, kita nggak tahu sebelum dicoba. Nah oleh karena itu ya, kenapa kita mungkin teman-teman ada yang nonton video saya tentang breeding yang awal-awal itu, bisa ditonton di atas ya, nih linknya. Itu saya jelasin kenapa sih kita harus melakukan inbreeding, kenapa harus melakukan line breeding dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Untuk menguatkan pasukan tadi ya, yang pasukan 50 itu diturunkan itu biar kuat, biar nanti pas disilangin dengan burung apapun ya, dia kuat gitu. Jadi muncul terus sifatnya. Jadi persentase keluar anak yang bagus itu lebih besar dibandingkan kalau kita asal-asalan nyilang gitu ya. Itu salah satu tujuan kenapa kita harus melakukan genetic breeding, agar keturunannya itu rata dan sifat baiknya itu merata juga ke anak-anaknya. Jadi kuat lah, nuruninnya kuat gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk sifat itu dia berasal dari DNA yang berasal dari nukleus ya, atau DNA sifat ya. Dan si tenaga itu berasal dari DNA dari mitokondria. Jadi untuk DNA sifat itu gabungan dari ibu dan bapaknya ya, 50% dari ibunya, 50% dari bapaknya. Ikut siapanya itu tergantung genetik tergantung kekuatan genetik masing-masing indukannya ya gitu. Nah untuk saran ya, kalau saya pribadi sih, misalkan saya mau nyetak ya burung kolong atau burung tinggian yang punya sifat tinggian tapi power, tenaga dan tembaknya itu ikut ke balap. Nah saya settingnya kayak gimana? Kalau saya pribadi, karena saya pengen power dari balap ya, karena rata-rata burung balap itu powernya tinggi-tinggi, saya ambil betina dari balap karena mitokondrianya ikut betina ya, dan ambil jantannya dari tinggian. Tapi jantan tinggiannya itu bukan jantan tinggian biasa, jantan tinggiannya itu dari burung yang genetiknya dominan. Genetiknya dominan itu gimana? Yaitu hasil dari persilangan inbreeding atau line breeding yang kuat ya, jadi sifat tinggiannya itu kuat. Nah pilih betina juga yang tembaknya itu kencang ya, yang ibaratnya sifat tembaknya itu dominan lah ya, tapi sifat lainnya enggak terlalu dominan. Jadi powernya dapat, tembak juga dapat dari betina, dan sifat
tinggiannya, tinggi mentil dan lain sebagainya itu ikut ke bapaknya, karena bapaknya juga punya sifat dominan yang kuat gitu ya. Nah itu sesuai settingan, itu sih apa, konsep aja ya, bayangan saya gitu ya untuk menyetak burung yang seperti yang saya inginkan gitu ya. Untuk teman-teman silahkan ya, karena dasar-dasarnya teman-teman udah tahu sifat itu dari gabungan tadi ya, ibu dan bapak, dan DNA mitokondria itu ikut dari ibu. Nah urusan kadang, wah ini betinanya dari balap, bapaknya dari betinanya dari tinggi, bapaknya dari balap juga ada yang jadi, ada bisa ya, karena kecocokan karakter sifatnya itu bagus ya, itu kebetulan ya, karena kita kalau ternak itu nggak dicoba ya nggak tahu ya. Ada juga yang balap, bapaknya balap ya, ibunya tinggian, bapaknya tinggian, ibunya balap, ada yang jadi. Contohnya siapa? Contohnya Jayabaya ya. Jayabaya itu kalau nggak salah ibunya itu dari betina Sinar Harapan ya, itu burung balap ya. Nah seperti itu teman-teman, jadi itu kecocokan genetiknya, kecocokan sifatnya itu pas itu ya. Kalau misalkan tidak dikonsep ya, itu pas ya settingannya gitu. Yang acak-acakan juga banyak ya, saya dulu juga pernah ya nyilangin burung balap dan tinggi, cuman karena dulu nggak didata dan saya mungkin hanya coba-coba, jadi hasilnya itu emang acak kandut ya, tinggian enggak, balap enggak gitu ya. Jadi dimainin balap tenaga dan powernya kurang, malah terbang tinggi, dimainin tinggi kurang tinggi ya. Jadi seperti itulah, pokoknya kacau lah ya. Jadi ya biar nggak kacau, dikonsep dulu kira-kira induknya seperti apa. Tapi kalau misalkan udah dikonsep tetap juga gagal atau tetap juga hasilnya belum ditentukan, belum sesuai yang kita inginkan, tetap ya coba lagi. Kita tuh kan namanya juga usaha ya, karena Allah yang nentuin, kita hanya usaha gitu. Jadi secara teori kita konsep dulu seperti ini pengennya, kita berdoa juga minta permohonan sama Allah, pengen biar hasilnya berhasil gitu ya. Nah kebetulan saya juga ada proyekan ini burung pujian saya, ini bekas orang main dulu, lagi saya silangin sama burung balap ya, betinanya balap. Mungkin akan 1, 2, 3 tahun lah ya akan ada hasilnya. Saya juga nggak tahu nanti hasilnya kayak gimana, mau saya coba juga. Ini proyek agak cukup panjang ya, jadi memerlukan ternak itu butuh waktu yang cukup panjang. Kalau pengen instan itu memang tinggal beli aja ya. Kalau untuk ternak itu butuh waktu yang panjang dan lama ya, konsepnya dan lain sebagainya. Itu belum juga gagalnya, modalnya, udahlah pokoknya kalau buat ternak mah lama lah. Nah itu aja teman-teman ya, saran dari saya. Tapi ini nggak mutlak teman-teman, ini hanya kalau teman-teman nanya ke saya, kalau saya seperti itu settingannya ya. Kalau teman-teman ya bisa pakai settingan teman-teman sendiri, terserah ya, mau seperti apa itu bebas lah. Yang penting teman-teman tahu inti dari tadi ya, bahwa DNA nukleus ya, DNA sifat itu ditentukan dari DNA nukleus itu berasal dari jantan dan betina 50% ya. Jadi bukan full dari betina atau full dari jantan, enggak ya, 50% rata DNA nukleus. Cuman DNA mitokondria itu 99,99% 99,99 lah ya, itu ikut ke betina ya, hanya 0,01 dari jantan. Jadi sudah jelas ya, betina memang punya porsi besar dalam menurunkan DNA, cuman DNA-nya DNA mitokondria saja. Tapi kalau untuk DNA nukleus atau DNA sifat itu bisa berbeda-beda tergantung kekuatan genetik dan DNA. Oleh karena itu kita harus melakukan rekayasa genetik seperti genetik breeding ya, yang udah saya bikin videonya dari 1 sampai 4 atau dari 1 sampai 5 ya, saya lupa. Nah itu ya konsep dasarnya gitu. Ini mungkin ada yang info yang saya ulang-ulang ya teman-teman, maaf, tapi karena untuk menekankan menekankan makna ya, jadi saya terus ulang-ulang, barangkali teman-teman ada yang kurang nangkapnya gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi, gitu aja cukup dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum, dadah.